Halo sahabat Crypto Academy, jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang, ya, CEO dan founder daripada Crypto Academy. Kesempatan kali ini kita akan bahas dan sharing sama-sama mengenai 3 level investor kripto. Tentunya ini sangat penting bagi sahabat semua yang baru terjun dalam dunia bisnis kripto. Jadi bagaimana kita mengenali dan kita harusnya ada di level yang mana dalam bisnis kripto? Mari kita belajar sama-sama, sahabat. Sahabat sekalian, kita semua tahu saat ini coronavirus tidak ada tanda-tanda berhenti dan keadaan di beberapa negara di dunia justru bahkan makin memburuk. Ya, dan banyak sekali dari kita yang hari ini sudah mulai mengubur impian kita dalam impian keluarga sudah dilupakan ya dengan adanya virus corona. Nah, sahabat sekalian, saya minta saat ini stop, jangan menyerah dulu ya, karena ada sesuatu yang luar biasa yang akan saya ceritakan, dan menyerah itu artinya kita tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan, sahabat sekalian. Oke? Sahabat sekalian, hidup bagaikan pertandingan sepak bola, ya kan? Anda adalah strikernya tentunya. Anda adalah orang yang paling jago di keluarga Anda mencari uang atau mencari penghasilan untuk penghidupan keluarga Anda. Membuat gol tentunya adalah impian keluarga Anda, ya. Jadi Anda sesering mungkin akan selalu mencoba membuat gol-gol baru. Tujuannya agar memenangkan tim Anda dan juga membuat Anda bisa mencapai impian keluarga Anda, ya. Jadi sekali lagi, Anda semua hari ini adalah striker yang hebat yang jago dalam mencari uang. Dalam sebuah pertandingan sepak bola tentunya ada strategi dalam tim. Ya, demikian juga dengan jurus mencapai impian atau goal kita masing-masing. Ya, dan dalam pertandingan sepak bola ada beberapa pemain yang punya fungsi yang berbeda-beda. Tadi kita sudah bahas bahwa Anda adalah striker. Jadi Anda ada di depan dan Anda tugasnya membuat gol ke gawang lawan, di mana Anda tugasnya mencari uang dan Anda adalah orang yang paling jago membuat gol, ya. Nah, semua penghasilan Anda 100% sumbernya tentunya dari Anda, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam pertandingan sepak bola dalam sebuah tim ada yang namanya gelandang. Gelandang tentunya membantu membawa bola, menggiring bola ke depan, ya, diberikan kepada Anda, ya. Nah, gelandang ibaratnya dalam kehidupan ini itu ibaratnya adalah investasi Anda yang bisa membantu Anda untuk mempercepat membuat gol, ya kan. Jadi gelandang ibaratnya semacam investasi Anda. Nah, disarankan memang dalam jurus mencapai impian atau goal, sekitar 20% dari semua penghasilan yang Anda sudah kumpulkan, disarankan memang untuk dilakukan yang namanya investasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda bisa membuat gol-gol baru, sahabat sekalian, ya. Nah, namun jangan lupa bahwa dalam pertandingan sepak bola, ya, ada juga pemain belakang atau kiper yang tentunya juga sangat perlu untuk menjaga serangan lawan, ya. Dan ini adalah manajemen dalam resiko kehidupan kita, sahabat sekalian, ya. Jadi ada manajemen resiko yang perlu juga Anda pikirkan, ya, dalam kehidupan ini, ya. Dan Anda juga perlu mencadangkan sekitar 10% dari penghasilan yang Anda terima untuk manajemen resiko dalam hidup, sahabat sekalian, agar ya Anda jangan hanya sekedar jago mencari uang, tapi karena pemain belakang atau kiper Anda goblok istilahnya, bisa kebobolan, ya, kebobolan dan Anda justru jadi kalah, ya, walaupun Anda bisa membuat gol yang banyak. Jadi apa itu makna investasi? Ya, investasi adalah membuat uang Anda menghasilkan uang yang lebih banyak. Ya, nah, investasi, ingat, itu bukan memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan atau impian keluarga. Ya, kenapa ini sangat penting? Karena kita harus membedakan, sahabat sekalian, antara keinginan dan kebutuhan. Ya, misalnya begini, keinginan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Contoh, Anda sekarang naik misalnya mobil Kijang Innova misalnya. Nah, tiba-tiba Anda pingin punya Ferrari, ya. Padahal sebenarnya kebutuhan mobilnya sudah cukup dengan Kijang Innova misalnya, ya. Nah, itu adalah namanya keinginan. Jadi sekali lagi, investasi itu fokusnya bukan untuk memenuhi keinginan, tapi untuk memenuhi kebutuhan atau impian keluarga, ya. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, ya, investasi itu selalu ada 3 tipe. Ya, ada yang jangka pendek, ya, tentunya adalah untuk Anda bisa menghasilkan income bulanan, ya kan. Kemudian ada untuk jangka menengah, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan jangka menengah, ya, 1-3 tahun. Kemudian ada tujuan investasi jangka panjang, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan di atas 3 tahun, ya. Nah, semua tujuan akhir daripada semua investasi yang kita lakukan, sahabat sekalian, tentunya adalah memiliki passive income yang lebih tinggi atau lebih besar daripada gaya hidup kita. Ya, artinya passive income adalah sebuah income yang Anda bisa terima terus-menerus tanpa Anda perlu bekerja lagi, sahabat sekalian, ya, agar Anda bisa memenuhi gaya hidup minimal yang dibutuhkan oleh keluarga Anda. Lalu mengapa kita sebenarnya harus punya yang namanya passive income, sahabat sekalian?
Karena kita harus pahami bahwa tidak selamanya kita bisa bekerja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda adalah seorang striker dalam keluarga. Anda adalah orang yang paling jago mencari uang dalam keluarga Anda. Baik Anda hari ini bekerja dalam sebuah posisi yang bagus, ya, atau pekerjaan yang bagus, atau Anda hari ini sedang punya bisnis yang bagus. Nah, kita semua tahu bahwa tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada hal-hal yang bisa membuat kita bisa berhenti bekerja. Ya, misalnya, ya kan, faktor usia, ya, faktor kesehatan, ya, dan juga faktor eksternal seperti saat ini misalnya, ya kan. Jadi tidak semua bisnis bisa berjalan dengan bagus. Tidak semua pekerjaan akan bisa memberikan Anda penghasilan juga terus-menerus, sahabat sekalian, ya. Jadi usia dan kesehatan juga adalah hal yang pasti akan kita temui. Jadi oleh sebab itu, sahabat sekalian, kita penting sekali memikirkan harus kita punya yang namanya passive income. Ya, sebuah penghasilan yang Anda akan terus terima walaupun Anda tidak lagi bekerja, ya. Jadi sahabat sekalian, hari ini saya akan sharing ya sebuah cara yang paling pasti dan paling aman untuk punya passive income. Ya, adalah deposito. Ya, deposito adalah cara paling aman dan paling pasti, sahabat sekalian. Ya, kenapa saya bilang paling aman dan paling pasti? Ya, karena satu, angkanya fix. Ya, dan yang kedua adalah dijamin oleh pemerintah kita, sahabat sekalian, ya. Nah, lalu berapa passive income yang Anda butuhkan setiap bulan saat ini? Nah, ada rumusnya, ya. Kita mulai coba berhitung ya saat ini, sahabat sekalian, ya. Rumusnya sederhana sekali, yaitu Anda sekarang kan punya pengeluaran rutin setiap bulan, ya. Anda lihat berapa pengeluaran rutin Anda setiap bulan, dikalikan 12 bulan, jadi ketemu pengeluaran rutin Anda setahun, Anda bagi dengan 6%. Ya, dengan suku bunga deposito anggaplah 6% setahun ya acuannya, maka semua pengeluaran tahunan Anda dibagi dengan 6%. Ya, satu contoh, sahabat sekalian. Misalnya hari ini Anda butuh ya kan 50 juta setiap bulannya. Ya kan, jadi hari ini pengeluaran ya Anda ya 50 juta setiap bulan itu dikalikan dengan 12 bulan ya dibagi dengan 6%, ya kan, maka Anda akan ketemu 10 miliar. Ya, jadi jika Anda hari ini, sahabat sekalian, pingin punya passive income sebesar 50 juta setiap bulan secara terus-menerus, maka Anda harus siapkan deposito sebanyak 10 miliar. Maka saya jamin Anda pasti punya minimal 50 juta setiap bulan dengan Anda taruh di bank deposito atau uang Anda 10 miliar, sahabat sekalian, ya. Jadi gampang kan punya passive income kan? Anda cukup taruh uang 10 miliar, maka Anda akan punya 50 juta setiap bulan. Ya, nah lalu ngomong-ngomong, berarti kita harus punya 10 miliarnya dulu dong. Ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas, sahabat sekalian. Bagaimana caranya Anda bisa punya 10 miliarnya agar Anda bisa punya passive income 50 juta selamanya. Bahkan sampai keturunan Anda, sampai keturunan berapa Anda akan tetap punya 50 juta sebulan. Ya kan? Nah, jadi sahabat sekalian, ini adalah kunci atau rahasia para orang kaya atau orang ultra kaya di saat kondisi apapun. Satu contoh, sahabat sekalian, sekarang kita tahu ya kan kondisi coronavirus seperti saat ini. Banyak orang-orang kaya yang masih tetap kaya. Kenapa? Karena mereka udah punya deposito, mereka udah punya passive income yang mereka sudah siapkan. Nah, apakah Anda sudah punya passive income seperti ini? Ya, mungkin belum. Nah, oleh sebab itu ini akan kita bahas. Bagaimana caranya Anda punya 10 miliar ya untuk bisa punya 50 juta sebulan. Kalau Anda butuh lebih ya Anda tinggal tambahkan aja. Anda bisa hitung sendiri dengan rumus seperti ini. Oke, sahabat, jadi bagaimana caranya kita punya 10 miliar? Ya kan? Cara pertama adalah alokasikan 20% penghasilan Anda untuk investasi. Ya, saya tidak tahu berapa penghasilan Anda hari ini, ya, dan berapa Anda punya tabungan hari ini hasil daripada pengumpulan penghasilan Anda selama ini. Anda cukup alokasikan 20% saja dari seluruh dana Anda yang hari ini nganggur untuk Anda investasikan. Ya kan, nah tentunya nanti kita akan bahas investasinya apa ya agar Anda bisa mencapai strategi yang tepat mencapai 10 miliar. Ya, ini contoh aja 10 miliar ya. Ya, Anda bisa targetkan lebih ya dengan cara yang sama ya. Dan yang kedua, alokasikan 10% penghasilan Anda untuk punya asuransi jiwa sebanyak 10 miliar. Ya, kenapa kan asuransi jiwa? Karena asuransi jiwa adalah hal yang paling pasti yang membuat Anda punya 10 miliar. Ya kan, kenapa? Karena begitu kita dipanggil Tuhan, maka perusahaan asuransi akan memberikan Anda 10 miliar. Dan itu bisa didepositokan dan Anda bisa dapat income keluarga Anda yang Anda tinggalkan 50 juta sebulan, ya kan? Nah, itu cara kedua, sahabat sekalian ya. Nah, cara pertama yang akan kita bahas hari ini, bagaimana Anda bisa mengalokasikan 20% penghasilan Anda untuk investasi yang tepat. Oke? Nah, target investasi dalam hal ini ya, kita bicara ada dua target investasi, yaitu target jangka pendek dan jangka menengah. Ya, kenapa saya bicara jangka menengah aja? Karena saya yakin Anda di sini yang mendengarkan video ini tentunya ingin agar punya target investasi tidak lama-lama ya, di bawah 3 tahun. Oke. Jangka pendek target investasinya adalah menggantikan penghasilan aktif Anda saat ini.
Ya, apa itu penghasilan aktif? Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini Anda sudah punya penghasilan dari posisi Anda bekerja, di pekerjaan Anda yang bagus, atau Anda sedang punya penghasilan di bisnis Anda yang sudah sedang berjalan, ya. Targetnya adalah, target jangka pendeknya, tentunya Anda memiliki passive income dari investasi Anda yang bisa menggantikan dulu ya penghasilan Anda saat ini dari penghasilan aktif. Ya, sehingga suatu saat ketika tiba-tiba kita tidak bisa bekerja oleh faktor yang tadi saya sebutkan, maka Anda akan punya penghasilan dulu. Ya, tetap masih punya penghasilan, minimal penghasilan sebesar penghasilan aktif Anda gitu ya. Agar tujuannya gaya hidup ya keluarga itu tidak menurun. Ya kan? Nah, jangka menengahnya tentunya adalah bagaimana Anda bisa mengumpulkan 10 miliar. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara agar Anda bisa punya deposito sebanyak 10 miliar. Ya, agar Anda bisa punya passive income 50 juta setiap bulannya. Seperti yang kita bahas tadi. Sahabat, investasi selalu ada 3 kategori, yaitu high risk dan high return. Jadi yang resikonya tinggi dan hasil investasinya tinggi. Yang kedua adalah middle risk, middle return, yang hasil investasinya sedang namun resikonya juga sedang. Dan yang terakhir adalah low risk dan middle return, jadi artinya yang resikonya sangat rendah dan juga hasilnya rendah, sahabat sekalian ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu high risk, high return. Bagaimana sahabat sekalian bisa mendapatkan satu hasil investasi yang sangat bagus, ya tentunya dengan resiko yang sangat bagus, dan Anda bisa mengelola resiko itu. Berikut adalah grafik yang menggambarkan bagaimana kategori yang namanya investasi tadi ya. Semakin ke kanan berarti risikonya makin besar, semakin ke atas berarti hasil investasinya makin besar, sahabat sekalian ya. Ini adalah beberapa contohnya. Kategori investasi yang low risk, low return, yang risikonya rendah dan hasilnya rendah adalah deposito. Ya kan? Nah, deposito kita tahu bersama hari ini menghasilkan ya setahun paling banter 6%, ya kan? Tapi resikonya sangat rendah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah middle risk, middle return. Ya, resikonya menengah, hasilnya juga menengah. Ya, contohnya adalah kalau Anda hari ini membeli saham, ya, atau membeli kripto, atau berinvestasi di obligasi atau reksadana. Nah, ini kategorinya middle risk, middle return. Ya kan, artinya setiap investasi di dalam middle risk, middle return itu akan memberikan profit, ya kan, tergantung ketepatan Anda melakukannya. Misalnya, kalau Anda beli saham yang bagus, ya Anda bisa dapat untung yang lumayan. Demikian juga kalau Anda beli kripto yang bagus, ya kan, Anda juga akan bisa dapat untung, ya kan. Namun resikonya juga ada di beli saham dan beli kripto. Ya, misalnya resikonya apa? Kalau beli saham, beli kripto, resikonya mungkin tidak buruk. Artinya Anda tidak akan kehilangan uang Anda karena Anda masih pegang saham dan masih pegang kriptonya, gitu ya. Nah, resikonya pasti ada. Kalau misalnya Anda salah beli saham misalnya, ya perusahaannya tidak berkembang, justru harga sahamnya makin turun. Demikian juga kalau Anda salah beli kripto, ya kriptonya harganya masih turun, ya Anda tinggal tunggu aja harga sahamnya naik atau harga kriptonya naik, sahabat sekalian ya. Nah, demikian juga dengan obligasi atau reksadana. Ya, obligasi reksadana juga memberikan profit yang lumayan lebih tinggi dari deposito. Ya, misalnya belakangan banyak sekali program-program reksadana seperti yang menghasilkan belasan persen per tahun misalnya, itu ada ya. Nah, namun kita tahu bersama faktor resikonya juga ada. Ya, ada beberapa perusahaan reksadana yang hari ini mengalami kesulitan membayar kepada nasabah mereka. Bahkan mereka adalah perusahaan-perusahaan yang secara hukum legal terdaftar dan diawasi oleh otoritas setempat di pemerintah kita di Indonesia. Tapi ternyata gagal bayar itu ternyata juga banyak terjadi, sahabat sekalian ya. Jadi artinya apa? Artinya resiko itu bukan hanya ada dalam perusahaan-perusahaan ya, atau tempat-tempat investasi yang ada legalitasnya atau tidak ya kan. Jadi resiko itu bukan ada di situ sebenarnya. Resikonya selalu ada dalam resiko bisnis ya. Nah, yang terakhir adalah yang high risk, high return. Kategori high risk, high return artinya resikonya tinggi, ya kan, namun hasilnya juga tinggi. Ada 3 di situ. Ya, yang pertama adalah trading forex. Yang kedua adalah trading saham. Nah, yang ketiga adalah trading kripto. Ya, trading. Jadi trading itu melakukan jual beli secara aktif. Oke. Nah, perbedaan antara trading forex dengan trading saham dan juga trading kripto. Kalau trading forex Anda kalah, ya kan, maka Anda akan kehilangan uang Anda. Nah, trading saham atau trading kripto tidak ada istilah kalah. Yang ada adalah Anda salah ambil posisi, salah beli saham atau salah beli koin gitu ya. Nah, ketika terjadi crash, kejatuhan harga, ya itu berarti Anda kalah dalam tanda kutip kalau trading saham atau kripto. Ya, tapi Anda belum benar-benar kalah. Kenapa? Karena Anda masih pegang saham dan masih pegang kriptonya. Ya, tapi beda dengan trading forex. Kalau Anda salah ambil posisi, maka Anda akan kehilangan uang Anda. Ya, namun sekali lagi, ya Anda
tahu sendiri bahwa ini memberikan profit yang sangat tinggi, ya kan. Namun Anda juga harus pahami resikonya di situ. Ya, trading forex resikonya bahwa ya Anda harus siap kehilangan uang Anda. Trading saham atau trading kripto berarti Anda harus siap ketahan uang Anda, ya. Artinya Anda belum bisa menikmati keuntungan dulu, ya, dan belum bisa mengambil apapun, ya, langkah apapun kalau Anda mengalami kesalahan membeli saham atau kesalahan membeli kripto, sahabat sekalian. Dari 3 kategori, ya kan, high risk high return yang ada di grafik tadi, kita akan bahas khusus hari ini adalah 3 level di investor kripto. Jadi kita akan bahas khusus dalam bidang cryptocurrency. Saya tidak akan bahas di bidang forex atau di bidang saham, ya. Kita akan bahas di kesempatan lain kali. Nah, dalam investasi di bidang kripto bisnis yang high risk high return, ya, ada 3 jenis kripto bisnis yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda menjadi penambang kripto atau miner. Yang kedua, Anda menjadi penabung kripto atau hodler. Dan yang ketiga, Anda menjadi pedagang kripto atau trader, ya. Semua tujuannya sama, sahabat sekalian, ya, mengumpulkan saldo kripto sebanyak-banyaknya, ya, untuk mencapai nilai rupiah yang dibutuhkan. Ya kan, satu contoh, tadi kita punya target 10 miliar, ya kan. Nah, jadi artinya ketiga level investor kripto ini punya tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan saldo kripto sebanyak-banyaknya untuk mencapai nilai rupiah yang Anda butuhkan. Ya, itu tujuannya. Ya, ini harus Anda pahami dulu. Ya, jadi sekali lagi tujuannya bukan langsung mencapai nilai rupiah yang Anda butuhkan, ya kan, tapi mengumpulkan saldo kripto dulu sebanyak-banyaknya, ya, agar Anda bisa dengan efektif mencapai nilai rupiah yang Anda butuhkan. Yang pertama, sahabat sekalian, kita akan bahas panduan menjadi penambang kripto atau miner. Yang pertama adalah disarankan Anda jangan menambang dengan perangkat sendiri. Ya, kenapa? Karena penambangan kripto itu memungkinkan Anda lakukan sendiri. Anda beli perangkat sendiri itu bisa. Ribet dan biaya operasionalnya besar, ya kan. Anda akan sangat dipusingkan dengan biaya operasional tentunya, ya, dan program yang sangat ribet. Jadi disarankan jangan menambang sendiri. Disarankan Anda melakukan hal yang kedua, bergabunglah dengan grup penambangan besar yang terpercaya atau dikenal dengan istilah mining pool. Ya, kenapa bergabung dengan grup penambangan besar ini sangat penting? Karena Anda akan memiliki kekuatan power penambangan yang digabung satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan Anda menambang sukses itu sangat besar kemungkinannya, ya, dibandingkan kalau Anda menambang sendiri, ya. Yang ketiga adalah pastikan menambang di kripto yang bisa ditambang, sahabat sekalian. Kenapa? Karena tidak semua kripto bisa ditambang. Anda bisa cek di coinmarketcap.com, hanya jenis kripto yang jenisnya coin dan mineable yang bisa ditambang. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda menambang jenis yang lain itu artinya Anda dibohongi, ya, bahwa kripto itu sebenarnya tidak bisa ditambang. Yang keempat adalah teliti reputasi perusahaan penambang. Tidak ada salahnya Anda mengecek kantornya ada di mana, lokasi tambangnya ada di mana, lokasi mesin tambangnya seperti apa, dan sebagainya. Ya, karena penambangan kripto, walaupun kripto itu adalah barang yang digital, tapi penambangannya perlu perangkat fisik. Ya, perlu kantor fisik, perlu lokasi kantor fisik, dan perlu mesin fisik, sahabat sekalian, ya. Jadi Anda pastikan itu ada dulu. Ya, karena kalau itu tidak ada, ya Anda harus hati-hati karena itu banyak sekali kebohongan di dunia internet dalam melakukan penambangan. Oke? Yang kelima, teliti koin yang hendak ditambang. Ya, pastikan punya kelebihan dan future value, artinya punya value di masa depan, punya teknologi masa depan. Ya, jadi jangan menambang koin-koin yang tidak punya kelebihan apa-apa, yang tidak punya future value apa-apa, ya. Nah, satu contoh, sahabat sekalian, di sini ada 2 perusahaan yang kami rekomendasikan dalam melakukan penambangan kripto. Yang pertama adalah Mining City dan yang kedua adalah Genesis Mining. Ya kan, Mining City punya lokasi tambang di Kazakhstan, Genesis Mining punya lokasi tambang di Kutub Utara, ya kan. Ya, bedanya di Mining City Anda bisa mulai dengan modal kecil 5 jutaan. Sementara di Genesis Mining Anda harus mulai dengan modal cukup besar, yaitu 20 jutaan. Nah, hari ini Genesis Mining menambang Bitcoin, ya, dan Mining City menambang ada 2 kripto yang ditawarkan hari ini, yaitu Bitcoin dan juga Electric Cash, ya, sebuah kripto baru, sahabat sekalian, oke. Dan Mining City dan Genesis Mining sudah terbukti berhasil dalam melakukan penambangan kripto selama bertahun-tahun yang lalu, ya. Sudah sejak 3-4 tahun yang lalu mereka sudah berhasil dalam melakukan penambangan kripto, sahabat sekalian, ya. Jadi Anda bisa pilih. Contohnya Anda bisa pilih Bitcoin atau Electric Cash atau yang lainnya, terserah, ya kan, yang ditambang oleh perusahaan ini. Tapi yang jelas hari ini Mining City menawarkan 2, yaitu Bitcoin dan Electric Cash. Namun Genesis Mining hanya Bitcoin saja, sahabat sekalian. Berikut adalah satu contoh menjadi penambang di Mining City. Jadi sahabat semua sekarang misalnya punya modal hanya 5,2 juta. Ya kan, Anda akan mendapatkan mesin tambang dengan tipe Innosilicon T357T, ya, dengan power 3 terahash per second bagian Anda. Nah, kontraknya adalah 1100 hari.
Jadi modal 5,2 juta itu untuk kontrak investasi Anda selama 1100 hari atau sekitar 3 tahun. Ya, Anda boleh pilih di Mining City mau menambang Bitcoin atau menambang Electric Cash. Oke. Nah, yang pertama kita akan contohkan ya sebuah hasil laporan terakhir kalau Anda menambang Bitcoin. Kalau Anda menambang Bitcoin di Mining City, maka dengan modal 5,2 juta, Anda kurang lebih akan mendapatkan Bitcoin setiap hari sekitar 0,000012 Bitcoin. Ya, selama 1100 hari, maka Anda akan total mendapatkan 0,0132 Bitcoin. Ya kan? Nah, harga Bitcoin saat ini adalah sekitar 500 juta rupiah. Jika harga Bitcoin naik 10 kali lipat, ya menjadi 5 miliar, maka value Bitcoin Anda menjadi 0,0132 Bitcoin dikalikan dengan 5 miliar, maka uang Anda akan menjadi 66 juta rupiah. Ya, tentunya kalau Anda ingin lebih besar lagi, Anda bisa tingkatkan modal sewa mesin Anda, sahabat sekalian. Oke. Kemudian contohnya lagi, misalnya Anda menambang koin kedua yang ditawarkan oleh Mining City, yaitu Electric Cash. Dengan uang yang sama 5,2 juta, sahabat sekalian akan mendapatkan Electric Cash dengan lebih banyak ya. 0,01 Electric Cash setiap hari ya selama 1100 hari kontraknya, maka total Anda akan mendapatkan 13,2 Electric Cash, di mana harga Electric Cash saat ini adalah Rp900.000. Jika harga Electric Cash naik 10 kali lipat menjadi 9 juta rupiah saja, maka value Electric Cash Anda di masa depan akan menjadi 13,2 Electric Cash dikalikan dengan 9 juta, maka Anda akan mendapatkan value uang senilai 130 juta rupiah, sahabat sekalian ya. Jadi dengan uang yang sama, Anda bisa punya potensi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan menambang Electric Cash. Kenapa? Karena harganya masih murah dan kemungkinan untuk naik tinggi sangat mungkin sekali, sahabat sekalian ya. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan value rupiah yang Anda ingin dapatkan, ya tentunya Anda bisa tingkatkan sewa mesin yang Anda sewa melalui Mining City, dan Anda bisa kejar target mencapai nilai rupiah yang Anda inginkan di masa depan setelah 3 tahun masa penambangan selesai. Kemudian yang berikutnya adalah panduan untuk menjadi penabung kripto ya, atau hodler atau penyimpan kripto. Yang pertama, pilih bursa kripto yang terpercaya, yang tentunya pilih di CMC, di CoinMarketCap. Di CoinMarketCap Anda akan bisa temui bursa-bursa kripto yang terpercaya, punya likuiditas tinggi dan juga punya tingkat kepercayaan tinggi oleh market ya. Anda bisa pilih di sana. Dan yang kedua, ya setelah Anda pilih bursanya, Anda pilih kripto yang punya future value. Artinya kripto yang punya teknologi masa depan. Ya kan, jadi jangan menabung kripto yang tidak punya future value. Dan yang ketiga, menabunglah secara konsisten. Dan yang keempat, carilah kripto yang tentunya harganya masih murah, sahabat sekalian. Kalau Anda mau menjadi penabung kripto ya. Nah, ada dua yang saya sarankan. Kalau di Indonesia, Anda bisa memilih bursa kripto yang namanya PT Indodax ya. Itu sudah ada izin legalitas di Indonesia. Yang kedua, untuk di luar negeri, ya untuk kripto-kripto yang tidak ada di Indodax, Anda bisa pilih bursa luar seperti Bittrex Global. Bittrex Global adalah salah satu bursa kripto terpercaya di dunia yang ada di coinmarketcap.com ya. Nah, satu contoh sahabat sekalian, setelah Anda memilih bursa kriptonya, Anda bisa pilih kripto yang punya future value. Ya, hari ini saya menemukan adalah satu kripto yang punya masa depan value yang sangat bagus, yaitu yang namanya Bitcoin Vault. Ya, Bitcoin Vault adalah teknologi blockchain versi 2.0 yang pertama kali diterapkan dalam dunia koin ya, yang memang meniru aplikasi blockchain daripada Bitcoin ya, namun punya fitur value atau kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan Bitcoin pendahulunya. Nah, Bitcoin Vault itu ada di Bittrex Global dan Anda sudah bisa menabung kripto melalui menabung Bitcoin Vault di Bittrex Global. Jadi Anda boleh pilih Bittrex Global, Anda masuk ke sana, Anda beli sendiri, Anda lakukan sendiri. Ya, jangan minta orang lain untuk melakukannya. Anda lakukan semuanya sendiri, sahabat sekalian ya. Jadi Anda nabung untuk diri Anda sendiri ya. Sekilas saya mau ceritakan apa itu Bitcoin Vault ya, agar Anda bisa punya bayangan mengapa Anda harus menabung Bitcoin Vault sejak hari ini ya. Bitcoin Vault launching Desember 2019 ya, belum sampai 2 tahun yang lalu ya. Di harga Rp14.000. Hari ini di Juni 2021 harganya mencapai Rp420.000 ya. Jadi Bitcoin Vault mengalami pertumbuhan profit 3.000% dalam 1,6 tahun. Ya, lumayan ya pertumbuhan profitnya. Nah, market cap atau penguasaan pasarnya hingga bulan Juni 2021 baru sekitar 14 triliun. Ya, beda dengan Bitcoin ya. Bitcoin yang sudah mencapai belasan ribu triliun. Dan transaksi 24 jam terakhirnya adalah baru 8,7 miliar.
Sementara Bitcoin sudah mencapai hampir 600 triliun per hari, ya kan? Nah, supply yang disiapkan oleh Bitcoin Vault hanya 21 juta Bitcoin Vault, sama persis dengan Bitcoin. Dan halvingnya akan selesai lebih cepat, ya. Tahun 2024 proses produksi atau penambangan Bitcoin Vault itu sudah selesai. Ya, hari ini bahkan sudah ditutup untuk proses penambangan Bitcoin Vault karena memang target untuk mencapai produksi maksimal di 2024 sudah tercapai, sahabat sekalian, ya. Nah, Bitcoin Vault fokus pada keamanan aset digital, di mana fokus pada orang-orang yang mau menyimpan kekayaan mereka untuk jangka panjang dalam kripto. Ya, kenapa? Karena Bitcoin Vault satu-satunya yang memiliki 3 kunci keamanan yang tidak bisa dihack, ya. Seandainya bisa dihack sekalipun, Anda bisa mengembalikan transaksi atau bisa mengembalikan transaksi tersebut, atau dikenal dengan istilah reverse transaction. Nah, ini yang tidak bisa ada di blockchain yang lain, ya, termasuk di Bitcoin. Bitcoin Vault diciptakan oleh Eyal Abramovich dari Polandia, ya, seorang CEO daripada Mindbase, perusahaan penambangan Bitcoin yang cukup besar di dunia, dan beliau adalah chairman daripada WDMO, World Digital Mining Organization. Ya, demikian sekilas mengenai Bitcoin Vault yang tentunya saya percaya ini memiliki future value yang sangat luar biasa di masa depan, sahabat sekalian. Jadi tidak ada salahnya Anda mulai menabung hari ini Bitcoin Vault dengan harga masih sangat murah. Masih 420.000 per satu Bitcoin Vault. Sementara Bitcoin sendiri harganya sudah mencapai 500 juta rupiah, sahabat sekalian. Berikut adalah contoh Anda menabung Bitcoin Vault secara rutin. Misalnya, Anda sisihkan Rp500.000 sebulan, ya, untuk menabung Bitcoin Vault secara rutin, ya. Jadi setiap bulan 500.000 setiap bulan. Ya, bulan pertama sampai bulan ke-6 berarti total rupiah Anda keluarkan 3 juta rupiah. Nah, total Bitcoin Vault yang Anda dapatkan 7,2 Bitcoin Vault. Ya, bulan ke-7 sampai 12 total rupiahnya 6 juta. 14,28 Bitcoin Vault total yang Anda dapatkan. Bulan berikutnya 13 sampai 18 9 juta, total 21,48 Bitcoin Vault. Jadi kalau Anda misalnya menabung secara rutin terus-menerus seperti ini selama 3 tahun berturut-turut, Anda cuma keluarkan uang itu hanya 18 juta rupiah selama 3 tahun, sahabat sekalian, ya. Nah, sementara jumlah Bitcoin Vault yang Anda kumpulkan adalah 43,08 Bitcoin Vault. Ya, nah itu dengan asumsi harganya flat. Ketika harganya turun, Anda beruntung. Karena kalau harganya turun, Anda akan dapat Bitcoin Vault yang lebih tinggi, lebih banyak maksud saya, ya. Nah, jadi Anda kumpulkan selama 3 tahun dengan uang 18 juta, jumlah Bitcoin Vault itu 43,08 Bitcoin Vault. Ya, nah, di mana harga Bitcoin Vault saat ini adalah 420.000. Ya, dan jika harga Bitcoin Vault naik 10 kali lipat menjadi 4,2 juta, maka value Bitcoin Vault Anda, yaitu yang 43,08 Bitcoin Vault dikali 4,2 juta, Anda akan terima sekitar 180 juta rupiah. Ya, lumayan ya, dari nabung cuma 18 juta, Anda bisa dapat 180 juta rupiah. Ya, tentunya kita harapkan harganya lebih dari 4,2 juta, sahabat sekalian, di 3 tahun ke depan, ya. Nah, tentunya itu tergantung adopsi market, dan kita tentunya berdoa bersama agar harga Bitcoin Vault bisa mencapai di atas 5 juta rupiah di masa depan, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi mulailah menabung Bitcoin Vault hari ini. Ya, ini adalah salah satu kripto yang saya sarankan Anda untuk bisa tabung saat ini. Dan Anda nabung sendiri ya, jangan lewat siapapun. Anda nabung sendiri, Anda masuk ke bursa, Anda beli sendiri, dan Anda melalui Crypto Academy Anda akan bisa tahu caranya. Bagaimana caranya Anda bisa akses ke bursa-bursa kripto yang ada di CoinMarketCap. Kemudian yang terakhir, ya, ini adalah level ketiga daripada investor kripto, yaitu panduan menjadi pedagang kripto atau trader. Ya kan, panduan menjadi pedagang kripto atau trader yang pertama adalah sama dengan yang tadi. Pilih bursa kripto yang terpercaya. Pilih yang ada di CMC. Nah, hari ini kalau Anda ada di Indonesia, berarti kalau Anda mau trading, saran saya adalah lakukan di Indodax. Kenapa di Indodax? Ya karena Indodax sudah mendapatkan izin dari Bapepti oleh pemerintah kita, sehingga Anda sangat aman melakukan trading di Indodax, ya. Terus yang kedua, Anda harus memilih kripto yang fluktuatif. Ya, jadi yang fluktuatif yang justru gerakan harganya naik turunnya sangat drastis. Itu untuk trading, ya kan. Kalau Anda nyimpan, ya jangan pilih yang begitu. Kalau Anda nyimpan, pilih yang punya future value. Tapi kalau Anda trading, ya pilih koin yang punya gerakan yang sangat fluktuatif, gitu ya. Terus yang ketiga, jangan menitip dana trading kepada siapapun, sahabat sekalian, ya. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada orang yang betul-betul mau secara tulus membantu Anda untuk trading, ya kan. Biasanya mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi jangan sekali-kali menitip dana trading kepada siapapun, ya, kepada perusahaan manapun, sahabat sekalian. Karena kalau perusahaan itu jago trading, sebenarnya kenapa dia tidak trading sendiri, gitu ya. Nah, jadi dengan Anda trading di Indodax, Anda lakukan deposit sendiri, Anda melakukan withdrawal sendiri,
ya kan, Anda lakukan semua trading sendiri ya. Nah, jika perlu Anda bisa gunakan program trading otomatis sahabat sekalian. Nah, ternyata di Indodax itu sudah disiapkan sahabat sekalian. Mungkin Anda belum tahu aja ya. Kalau Anda lihat baik di bagian menu di Indodax ya kan, Anda cek di bagian profil. Jadi kalau Anda yang sudah punya Indodax, Anda masuk ke bagian menu. Di situ Anda klik bagian menu. Anda bisa lihat di situ ada bagian profile, ada setting, ada keamanan, ada mobile apps dan seterusnya. Nah, Anda lihat yang di lingkari merah ada Trade API. Ya, Trade API. Trade API itu adalah program trading otomatis yang ada di Indodax ya. Nah, ketika Anda klik program Trade API, Anda akan lihat di situ ada muncul sebelah kanan ya. Anda lihat tambah Trade API label. Nah, Anda tinggal masukin labelnya. Ya, label apa yang Anda masukkan nanti Anda bisa konsultasi dengan tim saya. Label yang Anda harus masukkan di sana. Nah, di situ ada permission. Permission itu artinya mau melakukan apa Trade API ini. Yang pertama ada view. View itu cuma lihat-lihat tok gitu loh. Yang trade yang kedua artinya melakukan trade. Trade itu artinya melakukan jual dan beli. Ya, yang ketiga adalah deposit dan withdraw. Deposit itu artinya melakukan deposit rupiah dan melakukan withdrawal rupiah. Nah, untuk Trade API yang otomatis, Anda bisa lakukan klik view dan klik trade aja. Ya, untuk deposit dan withdraw Anda jangan klik, hanya Anda yang lakukan sendiri. Ya, jadi Anda jangan biarkan program trading ini yang melakukan deposit dan withdraw. Hanya Anda yang melakukan deposit dan withdraw. Ya, program Trade API disarankan hanya untuk view dan trade. Jadi hanya untuk bisa melihat dan melakukan trading, artinya membeli dan melakukan eksekusi jual. Tapi deposit dan withdraw tetap Anda yang lakukan sahabat sekalian. Prinsip Trade API di Indodax sahabat sekalian adalah harga programnya hanya 1,5 juta untuk selamanya dan sistem akan bergerak melakukan buy dan sell secara otomatis setiap hari ya kan. Nah, setiap 2 minggu target trade-nya close ya. Target trade-nya close artinya semua aset yang dibelikan koin di Indodax itu akan di-close dijadikan IDR atau rupiah dan semua aset akan dicairkan menjadi rupiah ya kan. Dan kamu cukup hanya berbagi sekitar 30% dari profit kamu aja ya kepada sistem melalui voucher Indodax ya. Hanya itu aja keuntungan yang sistem ini ambil ya. Dan ini sangat aman ya. Kenapa? Karena deposit dan withdraw dilakukan sendiri. Sekali lagi Anda bukan titip dana trading, tapi Anda sendiri yang deposit dan withdraw di akun Anda sendiri. Di mana sistem Trade API ini tidak bisa melakukan deposit dan withdraw. Ya kan, dan hanya saldo yang dilaporkan yang akan ditradingkan. Jadi Anda harus melaporkan berapa saldo rupiah yang ada di situ, dia akan melakukan trading. Ya kan, nah trading ini dilakukan bisa berkali-kali sehari, bisa ratusan kali sehari. Ya, targetnya hanya mengejar profit 1-2%, dia akan berhenti ambil profit, tapi dia bisa berkali-kali. Artinya dalam sehari dia bisa take profit bisa berkali-kali sahabat sekalian ya. Nah, dalam trading di kripto itu menariknya beda dengan trading forex ya. Dalam trading di kripto adalah resiko terburuknya adalah ke hold ketika terjadi crash misalnya. Misalnya gini, terjadi harga jatuh ya kan, maka ya tentunya robot belum bisa ngambil profit dong ya kan. Nah, artinya robot harus menunggu harganya naik kembali atau rebound kembali ya kan untuk sistem Trade API ini ya kan. Jadi dia resiko terburuknya di situ. Jadi artinya Anda tidak kehilangan uang Anda masih punya aset dalam bentuk koin. Ya, itulah sistem daripada Trade API ini sahabat sekalian. Lalu bagaimana strategi untuk punya 10 miliar dari dunia kripto, sahabat sekalian ya? Nah, pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda. Berapa 20% dari dana tabungan Anda saat ini yang tidak produktif? Oke? Nah, Anda sekarang kan punya tabungan nih. Nah, dari tabungan Anda total itu, Anda coba hitung berapa 20%-nya yang Anda masih bisa gunakan untuk investasi saat ini. 20% dari semuanya. Ya, kalau Anda mau lebih terserah Anda, tapi saran saya adalah 20%-nya. Ya, kalau misalnya 20%-nya nggak ada gimana? Ya, berarti Anda harus kerja lebih keras. Anda harus punya targetkan 20% dari seluruh income Anda harus mulai untuk lakukan yang namanya investasi. Karena Anda tidak akan bisa membuat goal-goal baru tanpa melakukan investasi. Anda tidak akan punya passive income tanpa melakukan investasi. Sekali lagi, bisnis dan pekerjaan kita tidak akan bisa terus-menerus menghasilkan income buat kita. Anda harus berinvestasi, sahabat sekalian ya. Nah, jadi hari ini jika Anda belum punya 20%-nya, berarti Anda harus kerja lebih keras untuk menyisihkan 20% setiap bulan dari semua penghasilan Anda agar Anda bisa punya 20% untuk Anda investasikan ya. Nah, oke, berapa 20%-nya? Anda silakan jawab sendiri dalam hati Anda ya. Oke, jadi hari ini misalnya jika Anda punya 20%-nya totalnya di bawah 3 juta rupiah,
Anda bisa mulai dengan trading di Indodax dengan cara sistem trade API tadi. Ya, kenapa? Karena 1,5 juta Anda bisa mulai dengan membeli sistem trade API, dan 1,5 jutanya Anda bisa coba untuk melakukan deposit rupiah di akun Indodax Anda. Jadi totalnya 3 juta ya. Namun jika Anda punya hari ini di atas 5 juta rupiah, Anda bisa mulai dengan menambang Bitcoin atau Electric Cash bersama dengan Mining City ya, dan seterusnya. Anda harus targetkan untuk menambah terus modal Anda agar Anda bisa mencapai target 10 miliar sahabat sekalian ya. Namun kita mulai dulu dari yang kecil agar Anda mulai belajar dulu. Namun hari ini jika Anda sahabat sekalian punya saldo 20% tabungan Anda di atas 10 juta rupiah, saran saya Anda lakukan keduanya ya, yaitu Anda lakukan trading dan Anda lakukan menambang bersama dengan Mining City ya. Nah, dan jika Anda sudah punya kelebihan income bulanan ya kan di atas 500.000 rupiah, mulailah menabung yang namanya Bitcoin Vault secara rutin sahabat sekalian ya. Karena ini akan jadi sebuah aset kripto masa depan yang akan membuat Anda mendapatkan lipatan kekayaan yang luar biasa sahabat sekalian ya. Nah, inilah strategi dan caranya, bagaimana caranya Anda bisa punya 10 miliar. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa mencapai 10 miliar dengan tidak melangkah satu step lebih dulu. Minimal dengan Anda mulai dengan cara seperti ini, Anda sudah melangkah satu langkah lebih maju untuk mencapai 10 miliar Anda, agar Anda bisa punya 10 miliar duit yang diam dan Anda bisa depositokan nanti di masa depan, agar Anda bisa punya passive income 50 juta sebulan sahabat sekalian. Oke sahabat sekalian ya, selama bergabung bersama dengan Crypto Academy, ini adalah sekilas informasi buat Anda sekalian. Lebih detailnya kita akan belajar sama-sama dalam program pendidikan di Crypto Class di Crypto Academy. Ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami, Anda bisa pilih cara-cara terbaik yang ada di Crypto Academy untuk bisa menghasilkan keuntungan dan passive income dari dunia bisnis yang ada di pasar ya. Kita hari ini khusus membahas mengenai yang namanya 3 level investor kripto. Di masa depan kita akan bahas hal-hal lain yang bisa membuat Anda bisa belajar banyak dari dunia bisnis investasi yang ada di Indonesia ya. Selamat belajar dan selamat bergabung bersama Crypto Academy. Salam dahsyat.